kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang strategi memasuki pasar internasional mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang beranggotakan Anissa Awen, Erika Rizky Meira, dan saya sendiri, Tania Emilia. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian strategi. Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masuk dalam kompetisi pasar internasional. Memasuki pasar internasional merupakan salah satu cita-cita dari banyak pemimpin perusahaan. Banyak perusahaan memutuskan untuk berkompetisi di pasar global untuk mendapatkan akses pelanggan baru, mencapai target biaya yang lebih rendah. Melalui skala ekonomi, mendapatkan akses pada sumber daya serta kemampuan yang tersedia di pasar luar negeri, dan mengurangi resiko bisnis di pasar domestik dengan menyalurkan ke pasar yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep masuk pasar. Masuk pasar market entry berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya. Perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substitusi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Pada pasar internasional, baru masuk yang berhasil akan tergantung pada sejumlah faktor. Hal ini tergantung pada bagaimana perusahaan. Yang pertama itu ada menggunakan informasi peluang untuk menyusun ke pasar yang menguntungkan. Kedua itu mengakses sumber daya yang produktif. Ketiga, mengakses pasar. Dan yang terakhir itu mengatasi rintangan masuk pasar. Baik, di sini saya Erika Rizky Meira sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi pasar generik untuk kompetisi internasional. Strategi kompetitif yang diikuti oleh perusahaan bakal tergantung pada serangkaian variabel yang terhadapnya manajemen dapat atau tidak dapat mengendalikannya. Ada dua strategi generik. Yang pertama itu strategi penetrasi pasar market atau penetration strategi. Yang kedua, strategi pembayaran pasar atau market scheming strategi. Tujuan strategi penetrasi pasar adalah memperoleh tingkat hasil imbalan yang tinggi secara mempertahankan tingkat komitmen sumber daya yang rendah. Kemudian saya akan menjelaskan strategi pasar dan strategi kompetitif. Strategi pemasaran, segmen, dan strategi penetrasi negara berarti pemutusan pada pasar, tetapi menyebarkan daya tarik produk perusahaan untuk sejumlah segmen pasar yang berlainan. Perusahaan masih tetap dapat mengharapkan persaingan atas dasar faktor-faktor bukan harga, tetapi berusaha mencari keunggulan harga dengan memanfaatkan secara ekonomis dan promosi. Kemudian saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan cara memasuki pasar internasional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu karakteristik negara. Karakteristik negara ada 3 kategori luas dari karakter negara. Yang pertama itu besarnya dan tingkatnya pertumbuhan pasar. Yang kedua itu risiko politik lingkungan. Yang ketiga infrastruktur pasar dan ekonomi. Selanjutnya yaitu hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah. Ada kalanya regulasi pemerintah membatasi opsi cara masuk yang terbuka bagi perusahaan asing, terutama dalam industri-industri strategis seperti telekomunikasi, transportasi, dan komputer, karena pasar dunia berangsur-angsur saling tergantung dan terintegrasi. Sistem transportasi banyak pemerintah telah mencabut atau mengurangi restriksi
kepemilikan. Hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, pabean, atau regulasi produk juga mempengaruhi keputusan cara masuk. Hambatan-hambatan perdagangan tidak langsung seperti regulasi produk, preferensi kepada pemasok lokal, pabean, dan formalitas sertifikasi mendorong perbuatan perjanjian kontraktual dengan mitra lokal. Selanjutnya, karakteristik produk. Sifat produk mempengaruhi seleksi saluran karena produk sangat beraneka ragam dalam karakteristik. Sebagai contoh, misal nilai, unit, bobot, kompleksitas, dan teknis, dan maslahatnya dan pekerjaan penjualan dapat berbeda secara menyolok. Sebagai contoh, sifat teknis sebuah produk mungkin membutuhkan kerja servis sebelum dan setelah penjualan titik wilayah pasar asing. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Anissa Wen. Di sini saya ingin mempresentasikan tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran perusahaan dengan tujuan yang terbatas untuk operasi internasional cenderung menyukai cara masuk yang memerlukan komitmen yang minimal dan menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Yang A, kontrol. Pengendalian manajemen atas pemasaran asing tertantang mulai dari yang tidak ada sama sekali sebagai contoh penjualan melalui perusahaan dagang hingga ke pengendalian yang lengkap seperti dalam anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Yang B, jumlah pasar. Perusahaan-perusahaan pada umumnya berbeda-beda perihal jumlah negara yang ingin mereka masuki. Yang C, penetrasi di dalam pasar, yang juga berkaitan dengan jumlah pasal yang dicakup adalah kualitas cakupan itu sendiri. D, kondisi pasar. Kondisi pasar mempunyai pengaruh kuat atas pemberian strategi masuk. Jika kondisi pasar memperlihatkan peluang pemasaran yang sangat cerah, manajemen cenderung membuat komitmen jangka panjang. Yang E, potensi pasar. Potensi pasar yang akan datang bahkan merupakan pertimbangan lebih kuat daripada kondisi-kondisi pasar yang ada sekarang. F, umpan balik pasar. Seandainya perusahaan ingin mempengaruhi apa yang terjadi di pasar asiknya, perusahaan hendaknya memilih metode yang masuk akan diberikan umpan balik. G, belajar berdasarkan pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik dan perusahaan menimba lebih banyak pengalaman internasional. Apabila semakin langsung terlibat di dalam pasar asing, perusahaan dengan ambisi internasional haruslah memiliki sebuah jalan masuk yang akan membautnya menimba pengalaman yang mewujudkan ambisinya. H, biasanya pemasar tambahan. Terdapat biaya-biaya yang akan berkaitan dengan pemasaran internasional. I, potensi keuntungan. Dalam mengevaluasi potensi keuntungan dari metode-metode jalan masuk yang berbeda. J, syarat-syarat investasi. Syarat-syarat investasi adalah paling tinggi adalah dalam bisnis asing yang dikuasai sepenuhnya. L, kebutuhan personalia. Kebutuhan personalia juga berinvestasi menurut cara masuknya pasar. M, kecakapan teknis. Terjadinya kecakapan teknis ini dengan arah sasaran dalam hal produk aplikasi distribusi yang penting. N, ekspor terhadap masalah-masalah asing. Semakin langsung terlibat perusahaan di dalam pasar asing, semakin manajemen menjadi berhadapan dengan jenis baru rekrutasi. O, modal. Tersedianya modal ventura atau kapital ventura itu pasar sasaran merupakan pertimbangan eksternal lainnya. Jika terdapat modal yang memadai pasar. P, taraf internasional. Taraf internasional mempengaruhi pemilihan strategi masuk titik perusahaan yang sangat berminat untuk internasional biasanya membentuk sistem distribusi. Q, desakan terjun ke kancah internasional. Desakan ini sekali waktu mempengaruhi pertimbangan strategi masuk organisasi menjual distribusi seperti menciut penjualan di pasar domestik. R, kemampuan menanggulangi risiko. Contoh kasus Starbucks adalah kafe kopi didirikan oleh Jerry Will Baldwin dan Gordon Baker
kemudian diambil alih oleh Harvard pada tahun 1971 yang bermula dari Starlet sampai akhirnya pada tahun 2002 berkembang menjadi 5.688 outlet yang tersebar di 30 negara. Selain menyediakan kualitas kopi yang baik, Starbucks juga dikenal dengan pelayanan konsumennya yang memuaskan. Hal ini didukung terutama karena Starbucks sangat memperhatikan kepuasan karyawan, di mana karyawan Starbucks atau yang lebih dikenal sebagai barista diposisikan menjadi tim permasalahan yang dihadapi oleh Starbucks Company. Tumbuh menjadi besar seperti sekarang tidak lepas dari rintangan dan hambatan yang menjadi konteks dan batter bagi pertumbuhan perusahaan ini. Pertumbuhan yang pesat dari Starbucks Company juga menghadapi permasalahan pasar yang jenuh di AS, di mana gerai Starbucks Cafe sudah begitu menjamur di Amerika Serikat. Permukaan gerai baru justru akan menurunkan volume sales dari gerai Starbucks Cafe tersebut. Barriers atau didirikan oleh berbagai pihak. Ketika Hart membuat strategi ekspansi Starbucks Cafe di luar negeri, berbagai tempat di Amerika Serikat, jumlah gerai Starbucks menjadi sasaran serangan sejumlah pihak yang berpendapat bahwa perusahaan ini menjadi bagian dari homogenisasi kebudayaan Amerika dan arus globalisasi yang melanda di dunia. Starbucks Company melaporkan bahwa laba perusahaan naik lebih dari 8 kali lipat pada kuartal kedua tahun 2010 saat pengunjung datang dan berbelanja lebih banyak. Usaha perusahaan yang menggenjot kinerja waralaba internasional dan meningkatkan penjualan dari kedai-kedai yang dimiliki sendiri membantu mengerek keuntungan menjadi 217,3 juta US dollar atau US dollar 0,28 per saham. Gambaran tersebut untuk kuartal yang berakhir pada 28 Maret, termasuk potongan US dollar 0,01 per lembar saham. Dalam periode yang sama tahun sebelumnya, Starbucks hanya mampu menggait US dollar 25 juta atau US dollar 0,03 per saham, meningkat 9% menjadi US dollar 2,53 miliar atau US dollar 2,33 miliar pada tahun 2009. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa 1. Cara masuk dalam kompetisi pasar internasional yaitu pertama, melakukan penelitian mengunjungi tempat target dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Kedua, membentuk tim untuk menghindari beberapa hal penting di pasar baru. Ketiga, membangun hubungan dekat dengan pembisnis lokal pada tahap awal. Keempat, mempelajari sistem pajak dan hukum untuk meminimalkan atau menghindari risiko komersial yang tidak perlu. Kelima, mempersiapkan pemasaran dan layanan. Yang kedua, ada 2 strategi pasar generik yaitu A. Strategi penetrasi pasar, Market Penetration Strategy. Strategi penetrasi pasar didasarkan pada pandangan jangka panjang peluang-peluang di dalam pasar internasional. Dalam hal ini, perusahaan mendukung langkah masuk ke pasar dengan komitmen sumber daya yang berat dalam memburu profitabilitas jangka panjang melalui penetrasi pasar. Yang B, strategi pembayaran pasar atau market skimming strategy. Tujuan strategi pembayaran pasar adalah memperoleh tingkat hasil imbalan yang tinggi serta mempertahankan tingkat komitmen sumber daya yang rendah. Ketiga, strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan. Adapun cara yang digunakan adalah dengan menyatukan beberapa unsur pemasaran seperti segmentasi pasar, bauran marketing, posisi, sasaran, dan sebagainya.
Strategi kompetitif atau competitive strategy merupakan strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Yang keempat, yaitu pemilihan metode masuk ke dalam pasar asing mempunyai arti penting. Pemilihan ini merupakan salah satu dari keputusan yang paling kritis dalam pemasaran internasional karena keputusan masuk merupakan keputusan makro, yakni pada saat perusahaan memilih tingkat keterlibatan di dalam pasar asing perusahaannya, melakukan pilihan mengenai program pemasaran di sana. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu karakteristik negara, hambatan pedagang, dan regulasi pemerintah, kemudian karakteristik produk. 5. Tujuan manajemen pemasaran perusahaan dengan tujuan yang terbatas untuk operasi internasional cenderung menyukai cara masuk yang memerlukan komitmen yang minimal dan menciptakan pemerintah melalui berbagai cara. Sekian presentasi yang telah kami jelaskan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.